Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 12 ini mempresentasikan hasil review jurnal kami yang mengenai daun jambu biji. Eh, Perkenalkan, nama saya Mariana sebagai moderator sekalian penyaji, dan Marget Nisa Alvina Putri dan Amalia Kartika. Pada jurnal pertama mengenai aktivitas antioksidan ekstra daun jambu biji sebagai zat tambah pembuatan sabun cair. Ekstra daun biji mengandung senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang digunakan untuk melindungi tubuh. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode ekstraksi ultrasonik dengan memvariasikan waktu ekstraksi. Nah, didapat hasil bahwasannya penambahan ekstra daun biji terhadap sifat antioksidan sabun. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya sabun mandi cair yang dihasilkan dan ditambahkan konsentrasi ekstra daun jambu biji dapat menghasilkan zat antioksidan. Jurnal selanjutnya, yang kedua, judul yang kedua yaitu efektivitas pemberian rebusan daun jambu biji terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes. Nah, daun jambu biji mengandung tanin dan kalsium, di mana tanin ini menghambat enzim glikosidase sehingga memperlambat pelepasan glukosa dalam darah. Nah, metode dalam jurnal ini yaitu kuasi eksperimen. Didapat hasil dalam jurnal ini pola makan yang berlebihan menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat setelah diberikan terapi air rebusan daun jambu biji selama 7 hari. Kelompok interferensi mengalami penurunan kadar glukosa darah puasa. Dapat disimpulkan pada penderita diabetes mellitus setelah diberikan terapi air rebusan daun jambu biji mengalami perubahan yang signifikan terhadap pemberian rebusan. Penurunan gula darah pada pasien kadar glukosa sebelum diberikan rebusan daun jambu biji semuanya tinggi dan setelah diberikan itu mengalami penurunan kadar gula darahnya. Jurnal ketiga berjudul formulasi dan uji stabilitas lotion dari ekstra etanol daun jambu biji sebagai antioksidan. Tubuh manusia tidak mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah yang berlebih sehingga tubuh membutuhkan antioksidan oksigen. Nah, pada daun jambu biji ini berhasil sebagai antioksidan ekstra etanol daun jambu biji dan diformulasikan pula menjadi sediaan lotion sebagai antioksidan. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode clicking text. Adapun hasil dan pembahasan yang dapat ekstra etanol daun jambu biji dapat diformulasikan menjadi sediaan lotion sebagai antioksidan. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya ekstra etanol daun jambu biji dapat diformulasikan dalam sediaan lotion yang bersifat antioksidan. Serta evaluasi kestabilan fisik sebelum sesudah clicking text menunjukkan bahwa basis dan ketiga formula lotion tidak stabil secara fisika akibat pengaruh suhu akibat dari metode clicking text ini. Jurnal selanjutnya mengenai uji efektivitas sediaan gel fraksi etil asetat daun jambu biji terhadap penyembuhan luka terbuka pada mus musculus atau mencit. Keseluruhan bagian dari tumbuhan jambu biji memiliki efek farmakologis yang dapat berguna bagi kesehatan. Daun jambu biji ini diyakini memiliki efek astringen, penyembuhan luka, anti alergi, memperbaiki kulit yang rusak. Nah, metode dalam jurnal ini digunakan metode eksperimental. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium.
dapat disimpulkan bahwasannya daun jambu biji itu bisa menyembuhkan luka. Nah, pada daun jambu biji mengandung senyawa aktif yang terkandung di dalam fraksil etil asetat daun jambu biji yang memberikan efek penyembuhan luka. Diperkirakan adalah golongan senyawa flavonoid dan tanin. Nah, senyawa ini eh, terdapat daun jambu biji terdapat tanin yang berfungsi sebagai astrigen yang dapat menyebabkan penciutan pori-pori kulit, memperkeras kulit, menghentikan eksidat dan pendarahan ringan sehingga mampu menutupi luka dan mencegah pendarahan yang bisa timbul pada luka. Dapat disimpulkan ya teman-teman bahwasannya daun jambu biji ini bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, pada sediaan gel fraksi etil asetat daun jambu biji konsentrasi 5% lebih efektif dalam mempercepat pembentukan keropeng, pelepasan keropeng dan penyembuhan luka terbuka pada mencit. Yang terakhir, judul jurnal terakhir mengenai analisis kandungan protein yang terdapat dalam daun jambu biji menggunakan metode kejedal dan spektrofometris UV vis. Protein merupakan salah satu makronutrisi yang memiliki peranan penting dalam pembentukan biomolekul. Protein dapat ditemukan dalam berbagai tumbuhan, salah satunya pada daun jambu biji. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode uji kualitatif dan uji kuantitatif. Adapun hasil yang didapatkan, ada 3 hasil yaitu penetapan uji protein secara bioret, yang kedua penetapan kadar protein pada menggunakan metode Gildal, dan yang ketiga menggunakan metode spektrofometri. Nah, pada pengujian protein secara bioret didapatkan bahwasannya daun jambu biji ini mengandung protein karena dibuktikan dengan timbulnya warna keunguan pada tes uji bioret. Nah, yang kedua itu penetapan kadar protein pada daun jambu biji tua, daun jambu biji muda dengan menggunakan metode Kejedal. Nah, pada metode ini didapatkan bahwasannya daun jambu biji tua itu mengandung klorofil yang lebih banyak daripada daun jambu biji muda. Yang ketiga yaitu penetapan daun jambu biji tua, daun jambu biji muda dengan menggunakan metode spektrofometri UV-Vis. Nah, terdapat kadar protein rata-rata pada daun jambu biji tua itu sebesar 0,142% dan pada daun jambu biji muda sebesar 0,53%, di mana pada daun jambu biji tua lebih banyak mengandung protein daripada jambu biji muda. Hal ini dapat terjadi karena kandungan klorofil pada daun tua lebih banyak daripada daun muda. Nah, dapat disimpulkan ya teman-teman, berdasarkan uji kualitatif dengan menggunakan metode bioret, daun biji dan daun biji tua positif mengandung protein. Nah, berdasarkan uji kuantitatif dengan menggunakan metode Kejedal, diperoleh kadar protein pada daun jambu biji tua sebesar 0,131% dan daun jambu biji muda sebesar 0,113%. Nah, sedangkan berdasar uji kuantitatif dengan menggunakan metode spektrofometri UV-Vis diperoleh kadar daun jambu biji tua sebesar 0,142% dan daun jambu biji muda sebesar 0,53%. Baik, review jurnal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Margenisa. Baik, selanjutnya ada jurnal yang berjudul penguatan ekstrak daun jambu biji dan serbuk daun stevia dalam pembuatan minuman fungsional. Nah, daun jambu biji dan serbuk stevia telah dimanfaatkan bagi kesehatan tubuh manusia seperti obat diare, batuk, antidiabetes, dan antioksidan. Nah, metode yang digunakan yaitu metode penelitian dan rancangan acak atau RAL. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ekstrak daun jambu
biji dan serbuk daun stevia berpengaruh signifikan terhadap pH dan hue minuman fungsional. Minuman fungsional terpilih yaitu dengan konsentrasi ekstrak daun jambu biji sebesar 0,75% serta serbuk daun stevia sebanyak 0,070%. Selanjutnya ada jurnal yang kedua itu berjudul Pemanfaatan ekstrak daun jambu biji sebagai bahan tambahan pada permen coklat tiramisu. Nah, pembuatan permen menggunakan ekstrak daun jambu biji dan coklat tiramisu yaitu mengandung senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang digunakan untuk melindungi tubuh. Hasil dan pembahasan yang dilakukan yaitu hasil produk penelitian permen coklat tiramisu dengan menambahkan ekstrak daun jambu biji. Selanjutnya dianalisis kadar air, total lemak, serta uji organoleptik yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap aroma, cita rasa, dan warna pada permen coklat tiramisu yang dengan penambahan ekstrak daun jambu biji. Metode yang digunakan yaitu metode rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 taraf pelakuan dan 3 kali ulangan. Dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak daun jambu biji terhadap permen coklat tiramisu berpengaruh terhadap kadar air, kadar lemak, dan sifat organoleptik. Yang ketiga tuh jurnal yang berjudul Pengelolaan tanaman daun jambu biji menjadi obat herbal. Pengolahan daun jambu biji ini dibuat dengan bertujuan memberikan suatu informan mengenai pengobatan herbal sebagai divernatif yang berasal dari daun jambu biji yang memiliki aktivitas anti diare. Metode yang digunakan yaitu metode dengan berdasarkan studi literatur dari beberapa publikasi ilmiah dan jurnal nasional maupun internasional. Hasil dan pembahasan yang didapatkan itu pengobatan herbal yang berasal dari tanaman menjadi sebuah alternatif dalam mengobati penyakit diare. Pengobatan diare dengan herbal dilakukan untuk mengobati penyakit diare. Pengobatan diare dengan herbal dilakukan dengan ekstrak daun biji, kemudian diproses menjadi serbuk untuk dimasukkan ke dalam kapsul hingga mudah untuk dimakan dan tidak terlalu pahit. Setelah kapsul ekstrak dibuat jadi kapsul, diaplikasikan kepada manusia yang sedang sakit perut atau diare kapsul. Dapat disimpulkan, daun jambu biji memiliki aktivitas anti diare. Hal ini membenarkan penggunaan tanaman ini sebagai obat herbal melawan diare, di mana mengandung biokimia tingkat tinggi, terutama tanin flavonoid yang bertanggung jawab atas aktivitas anti diare pembuatan obat herbal dari daun jambu. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Daun Jambu sebagai Anti Kanker Payudara. Kanker payudara adalah kanker ganas yang berasal dari sel kelenjar. Saluran kelenjar dari jambu payudara tidak terbentuk kulit payudara. Metode yang digunakan yaitu perhitungan langsung atau variable cell count, sehingga diketahui nilai 5 LC5. Hasil yang didapatkan yaitu ekstrak daun jambu biji dilakukan dengan cara merasasi, karena merasasi merupakan cara sederhana dan mudah dalam pelaksanaannya. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% daun jambu biji memiliki sifat sitotoksik terhadap sel kanker payudara D47D dengan nilai LC50 pada inkubasi 24 jam sebesar 27,54 mili dalam rentang amat sangat toksi yaitu 5-50 mili dan memiliki potensi untuk obat sitotoksik. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor korosi pada baja SS dalam media 3,% NaCl. Penggunaan inhibitor korosi merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah korosi karena ini relatif murah dan proses sederhana.
Ekstrak dilakukan dengan menggunakan air panas agar seluruh tanin dapat terekstrak. Hal ini dikarenakan tanin merupakan campuran senyawa polifenol dalam keadaan alami berada dalam bentuk glikosidanya sehingga dapat larut dalam alkohol 70%. Identifikasi tanin dilakukan dengan penambahan PeCl3 yang memberikan warna hitam kehijauan. Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, dapat disimpulkan, ekstrak dilakukan dengan menggunakan air panas agar seluruh tanin dapat terekstrak. Hal ini dikarenakan tanin merupakan campuran senyawa polifenol yang dalam keadaan alami berada dalam bentuk glikosidanya sehingga dapat larut dalam alkohol 70%. Identifikasi tanin dilakukan dengan penambahan PeCl3 yang memberikan warna hitam kehijauan. Selanjutnya silakan kepada Ustaz. Baik, saya Amalia Kartika akan melanjutkan review jurnal selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu jurnal dengan judul Pemanfaatan seri buah jambu biji merah, Psidium guajavalin, sebagai antioksidan dalam bentuk granul effervescens. Kandungan nutrisi dalam 100 gram buah jambu biji merah terdapat energi 51 kcal, karbohidrat 11,88 gram protein, 0,82 gram lemak, dan 0,6 gram, dan vitamin C 183,5. Dan bagian yang dapat dimakan sebanyak 82%. Sebagian besar vitamin C jambu biji terkonsentrasi pada kulit. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode granulasi basah. Selanjutnya hasil dan pembahasan yaitu granulasi effervescens sari buah jambu biji merah dibuat dalam 3 formula. Hasil pemeriksaan kualitas granul effervescens sari buah jambu biji merah ini menunjukkan bahwa ketiga formula yaitu konsentrasi NaCMC 0,25%, 0,5%, dan 0,75% memiliki kualitas yang baik sesuai dengan persyaratan granul effervescens. Kesimpulan, nah, dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pengaruh formula granul effervescens sari buah jambu biji merah terhadap kesukaan responden dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini dikarenakan perbandingan asam dan basa di semua sama formula sehingga menghasilkan rasa yang sama. Selanjutnya, judul yang kedua yaitu Pemanfaatan jambu biji bagi kesehatan masyarakat di Desa Sialang Kubang, Kecamatan Perhentian Raja Kempar. Jambu biji merupakan salah satu jenis tanaman obat yang banyak memiliki manfaat bagi kesehatan, di antaranya untuk mengobati diare pada anak kecil, gastroenteritis akut, radang tenggorokan kronis, dan akut luka karena jatuh. Nah, metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu jenis penelitian deskriptif. Sampel yang diambil dengan menggunakan simple random sampling dengan jumlah 73 sampel. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu sampai saat ini masyarakat hanya beranggapan bahwa daun biji hanya untuk mengatasi penyakit diare, sedangkan buahnya untuk mengatasi demam berdarah saja. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa jambu biji, baik buah maupun daunnya, banyak bermanfaat untuk mengatasi masalah kesehatan yang lainnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa bukti nyata adanya manfaat yang efektif jambu biji untuk kesehatan. Dengan demikian, diharapkan kepada masyarakat agar lebih banyak meningkatkan wawasan melalui berbagai media. Kemudian mempraktikkan baik dengan cara menanam pohon jambu sebagai salah satu bagian obat.
keluarga sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi pada keluarga. Bukan hanya untuk mengatasi penyakit demam berdarah saja, akan tetapi untuk mengatasi penyakit yang lainnya yang manfaatnya terdapat pada jambu biji tersebut. Jurnal yang ketiga yaitu pengaruh sediaan topical salep ekstrak daun jambu biji Psidium guajavalin terhadap luka insisi mencit diabetes mellitus. Nah, pada judul ini teorinya yaitu ulkus kaki diabetik merupakan komplikasi tersering pada pasien diabetes yang tidak terkontrol yang disebabkan oleh pembentukan bekuan darah di arteri yang disebut aterosklerosis. Ulkus diabetik sering muncul di ekstremitas bawah dan gangguan pembuluh darah perifer yang mengakibatkan infeksi. Nah, ulseri dan atau kerusakan jaringan kulit lebih dalam pada kaki diabetik. Tanin dan saponin pada daun jambu biji memiliki efek penyembuhan luka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas salep ekstrak daun biji atau EDJB terhadap penyembuhan luka pada mencit. Nah, metode yang digunakan pada judul ini yaitu metode eksperimental dengan menggunakan hewan uji mencit. Nah, hasil dan pembahasan dari judul ini yaitu screening fitokimia atau uji fitokimia menunjukkan hasil bahwa EDJB mengandung flavonoid, tanin, dan saponin. Hasil ini sejalan dengan penelitian Deborah dan Putri 2020 bahwa flavonoid, tanin, dan saponin pada daun jambu biji mempunyai aktivitas antibakteri yang bermanfaat untuk menyembuhkan infeksi pada luka. Flavonoid dapat menyembuhkan luka dengan cara mendenaturasi protein dan menghambat pertumbuhan bakteri. Dari jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa flavonoid, tanin, dan saponin pada daun jambu biji mempunyai aktivitas antibakteri yang bermanfaat untuk menyembuhkan infeksi pada luka. Nah, flavonoid dapat menyembuhkan luka dengan cara mendenaturasi protein dan menghambat pertumbuhan bakteri. Tanin mempunyai aktivitas mengecilkan membran sel, menonaktifkan enzim dan dinding sel, sedangkan saponin dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram. Nah, lanjut pada jurnal selanjutnya yaitu potensi ekstrak daun jambu biji sebagai alternatif inhibitor korosi besi untuk pembelajaran kimia kontekstual. Nah, tanaman yang mengandung senyawa tanin dapat dijadikan sebagai alternatif inhibitor alami. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian naturalistik yang menghasilkan data deskriptif. Nah, hasil yang didapatkan yaitu maserasi merupakan metode ekstraksi yang menggunakan alat dan cara kerja lebih sederhana serta tidak menggunakan pemanasan sehingga bahan alam yang digunakan tidak terjadi kerusakan atau terurai. Maserasi digunakan karena proses ini memiliki efektivitas penyerapan yang tinggi terhadap zat aktif yang terkandung dalam daun jambu biji. Dari penelitian tersebut juga menghasilkan jumlah tani yang cukup tinggi sebanyak 2,351 mg atau gram. Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis standar kompetensi materi korosi didapatkan keterkaitan antara korosi dengan eksperimen ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor korosi. Hasil analisis proses pembuatan ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor alami korosi sesuai dengan karakteristik pembelajaran di SMA dan dilakukan modifikasi alat, bahan, serta cara kerja. Selain itu, berdasarkan hasil analisis pembuatan ekstrak daun jambu biji sebagai inhibitor alami korosi ditinjau dari aspek finansial, aspek pedagogik, dan aspek sumber daya manusia, memiliki fungsi sebagai alternatif eksperimen sederhana di sekolah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah review jurnal dari kelompok 12. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya
Senyawa yang terkandung pada daun jambu biji ini bermanfaat bagi kesehatan, bukan hanya kesehatan, melainkan pada pembuatan kosmetik dan berbagai macam. Nah, salah satu senyawa yang paling banyak terkandung pada daun jambu biji itu yaitu flavonoid dan tanin yang memiliki manfaat dan fungsi terhadap daun jambu biji tersebut. Baik, itulah hasil diskusi kami. Saya Mariana sebagai moderator dan rekan saya Amalia Kartika dan Marganisa Alvina Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Margen. Udah kan? Udah. Udah. Oh iya cuy.